Assalamualaikum Sobat Inspira, berjumpa kembali bersama saya Furi Elvira. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan memberikan beragam informasi kepada Anda, tentunya hanya di Berita Inspira. Seorang pengendara sepeda motor di Karawang, Jawa Barat tiba-tiba kesurupan di depan polisi. Aksi kesurupan ini diduga untuk mengelabui polisi agar tidak ditilang pada razia operasi Patuh Lodaya 2024. Inilah video milik warga yang merekam detik-detik seorang pengendara kesurupan di sebuah kursi di Jalan Raya Pasar Johar, Karawang, Jawa Barat. Warga yang belum diketahui identitasnya itu mendadak kesurupan saat akan diamankan polisi dalam razia operasi Patuh Lodaya 2024. Dalam video, pengendara ini terlihat berteriak mengamuk seperti dirasuki makhluk halus. Diduga aksi pengendara tersebut hanyalah akal-akalan agar bisa lolos dari sanksi tilang polisi. Pengendara sepeda motor ini terjaring razia operasi Patuh Lodaya 2024 lantaran tak memakai helm dan nekat menerobos lampu merah. Karena dianggap pelanggar, polisi pun akhirnya mengamankan terlebih dahulu sepeda motor ke kantor polisi. Dia kayak mau ditangkap, ditilang juga motornya, terus dia langsung kesurupan. Gak tau itu acting ya kayaknya ya. Jadi orangnya tuh ketika motornya dibawa sama polisi itu dibawa mungkin ke kantor, beberapa polisi tuh udah bubar juga, tinggal satu orang yang standby aja. Nggak mau diajak bicara, dia nggak mau diajak pergi lah istilahnya gitu ya. Maunya di sini terus ya, terus gitu loh, mengaung-ngaung aja. Dia langsung mengeluarkan kata-kata ya seperti binatang sebagainya lah, kasar. Setelah itu dibudak sampai ke rumah sakit Terima Kasih di Bertikas itu. Nah, terjadi aksi. Berarti dia mengeluarkan seolah-olah dia dalam keadaan kesurupan dan sebagainya. Aksi kesurupan pengendara yang sempat direkam warga ini pun akhirnya viral di media sosial. Dari Karawang, Jawa Barat, Husnah Bahreisi melaporkan. Di tahun ajaran baru, Kementerian Agama di Kota Bandung melakukan gerebek pondok pesantren. Salah satunya Pondok Pesantren Nurul Iman yang berada di Jalan Cibaduyut, Kota Bandung. Kementerian Agama bersama dokter spesialis serta pendakwah Habib Hussein Jafar dan juga konten kreator Echa Japasal mendatangi Pondok Pesantren di Nurul Iman, Jalan Cibaduyut, Kota Bandung. Satu persatu kamar santri di pondok pesantren tersebut diperiksa. Kedatangan mereka untuk memastikan kondisi tempat tidur para santri di tahun ajaran baru ini bersih dan terhindar dari penyakit kulit yang kerap dialami para santri. Tidak hanya itu, Habib Hussein bin Jafar juga melihat kondisi kamar mandi para santri yang ada di pondok pesantren tersebut. Ia menceritakan pengalamannya saat di pondok pesantren kala itu sebelum menjadi pendakwah seperti sekarang ini. Seharusnya para santri saat berada di pondok pesantren tidak hanya belajar soal teoritis, tetapi harus belajar soal sifat praktis menjaga kebersihan selama berada di pondok pesantren, termasuk di masing-masing kamar para santri. Sebenarnya kan kebersihan itu salah satu prinsip dari kesucian. Sedangkan kata Nabi Muhammad, at-tuhur syatrul iman. Kesucian itu bagian dari keimanan. Suci itu pasti bersih belum tentu suci, karena itu kebersihan itu sudah seharusnya menjadi prinsip dalam Islam. Dan pesantren dengan santri sebagai orang di dalamnya seharusnya menjadi yang terdepan dalam menjalani, meneladankan dan mengkampanyekan nilai-nilai ini. Sementara dokter spesialis kulit membenarkan bahwa saat ini tidak sedikit para santri di berbagai wilayah yang mengalami kondisi penyakit kulit saat berada di pondok pesantren. Hal itu sudah seharusnya diantisipasi dengan menjaga kebersihan, termasuk selalu mengganti sarung bantal maupun rutin mencuci pakaian. Terima kasih. Jadi dari segi kesehatan sebetulnya sudah cukup baik kalau untuk gerebek pesantren kali ini. Dari kamarnya, dari kamar mandinya, cuman memang nanti pribadi masing-masing sudah saya tekankan harus dijaga kebersihannya, seperti mandi 2 kali yang bersih dan tidak usah lama-lama, 5-10 menit cukup, kemudian ganti baju, dan faktor-faktor risiko jamur lainnya seperti misalnya sarung bantalnya diganti rutin, kemudian gulingnya juga, dan matrasnya dijemur
Jadi kebiasaan-kebiasaan itu harus dibiasakan sejak sekarang supaya menurunkan prevalensi penyakit jamur ataupun penyakit yang lainnya. Dengan adanya program ini diharapkan kesehatan dan kebersihan para santri dapat terjaga. Para santri pun dapat belajar kebersihan secara mandiri. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS sampai saat ini masih belum menentukan satu nama yang akan diusung menjadi calon wali kota pada Pilkada Kota Bandung 2024. Jelang pendaftaran calon kepala daerah di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS sampai saat ini masih belum dapat memutuskan nama yang akan diusung menjadi calon wali kota Bandung. Keputusan tersebut akan keluar pada 4 Agustus 2024 mendatang. Ketua DPW PKS Jawa Barat Haruswan Daru mengatakan, pihaknya masih menunggu surat keputusan dari DPP PKS untuk calon wali kota Bandung. Sementara dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, ada 8 yang sudah disetujui oleh DPP PKS. Saat ini masih ada 19 kabupaten dan kota dalam proses komunikasi, termasuk provinsi dan kota Bandung. Ia masih mematangkan untuk memilih kandidat yang sesuai dengan kriteria masyarakat, khususnya di kota Bandung. Ya, sebenarnya bukan cuma ikut pilkada, tapi harus potensi menang yang besar. Kalau dari informasi dari Kanduan ada 8 yang sudah disetujui oleh DPP dari 27. Berarti masih ada 19 yang masih proses komunikasi, termasuk yang provinsi. Jadi saya kira alhamdulillah sudah, selama saya berangkat haji alhamdulillah proses berjalan terus dan sudah beberapa sudah mengerucut dan Pihaknya pun menambahkan siapapun nanti calon wali kota Bandung yang akan ditetapkan DPP PKS dari pengurus daerah sampai ke bawah akan tetap solid mendukung calon tersebut. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Cegah anak dari kecanduan gadget dengan mengikuti balance bike. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di program Berita Inspira.